dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan sukacita yang melimpah bagi kita. Untuk mendengarkan sapaan teduh pagi ini, bersaat teduh kita akan berdoa untuk menerima hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini Engkau bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, dengan sukacita yang baru. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk firman yang sejenak akan menjadi perenungan bagi kami. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk memahami, mengerti, dan merenungkan firman ini, agar kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman saja. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau layakkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh semua pendengar sapaan teduh. Ini doa kami Tuhan, kasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang menjadi perenungan bagi kita di sapaan teduh hari ini, di pagi ini, terambil dari Mazmur pasal 66, ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia adalah Nyanyian Syukur Karena Orang Israel Tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini, Mazmur atau sang pemazmur berseru kepada semua orang untuk memuji Allah, kepada seluruh negeri, seluruh bumi, seluruh penduduk dunia yang mempunyai kemampuan untuk memuji Allah. Bagaimana kita bisa memuji Allah? Bagaimana kita bisa bersorak-sorai jika dalam kehidupan kita belum merasakan suatu hal yang namanya syukur? Ketika kita hidup dalam dunia ini, ketika kita menjalani aktivitas kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam kehidupan kita, harusnya kita anggap sebagai syukur. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian-pujian karena pertolongan Tuhan, karena karya Tuhan, karena kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, harusnya itu menjadi perenungan untuk menghasilkan ucapan syukur. Ini berbicara tentang kemuliaan Allah, di mana Allah telah menolong bangsa Israel. Ketika kita tertaban juga dalam pergumulan, permasalahan, maka kita akan merasa bahwa harus ada kelepasan, kelegaan. Namun dalam kelepasan dan kelegaan itu, Allah siap untuk menerima, memberikan solusi bagi kita dalam pergumulan kita. Kemuliaan Allah dalam hidup kita akan memberikan kita kesadaran untuk mengucap syukur. Allah itu layak dipuji oleh semua orang, oleh semua bangsa, oleh siapapun yang merasakan kasih setianya. Sebab Ia baik kepada semua, kepada segala bangsa. Ia menyediakan pertolongan bukan hanya kepada orang-orang yang berserah kepada Dia, tapi kepada setiap orang. Namun, banyak dari antara kita yang tidak sadar kalau pertolongan Tuhan itu ada dan hadir bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur, bersorak-sorai adalah sebuah kewajiban bagi kita. Karena apa? Karena setiap kehidupan kita dalam
bidang-bidang kehidupan kita, apapun itu adalah campur tangan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersorak-sorai bagi Allah. Sukacita yang kudus merupakan perasaan yang saleh yang harus menghidupkan pujian-pujian kita. Meskipun bukan sorak-sorai dalam ibadah atau bernyanyi bersorak, tapi dalam hati kita sendiri kita harus melakukannya agar Tuhan bisa melihat bahwa kita bersorak. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, bersemangat, dan harus melakukan apa yang kita lakukan dengan segenap kekuatan kita, sepenuh jiwa raga kita. Kita harus melakukannya dengan terbuka dan terang-terangan. Tidak ada paksaan, seperti hamba yang tidak malu akan tuannya. Kedua hal ini tersirat dalam sorak-sorai dan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita lepas dari sebuah pergumulan atau permasalahan atau tantangan hidup dalam kehidupan kita, mungkin saja kehadiran Allah dalam hidup kita ataupun berserah kepada Allah dalam hati kita akan menciptakan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pekerjaanmu, apapun kelelahanmu, apapun yang kau lakukan, apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidupmu, ingatlah untuk selalu bersorak-sorai. Karena apa? Karena kepuasan rohani akan menciptakan rasa syukur yang begitu membahagiakan. Sukacita kita tidak bisa bandingkan sukacita kita dengan sukacita orang lain. Ketika kita merasa bahwa sukacita orang lain yang lebih daripada sukacita kita, belum tentu. Maka dalam kehidupan kita, sebenarnya kita lebih bersukacita. Apapun pekerjaan-pekerjaan ataupun aktivitas kita, ternyata itu harus menciptakan yang namanya sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang menangis tersendu-sendu karena kebahagiaannya ketika lulus kuliah dengan prestasi cum laude dan mahasiswa terbaik. Pergumulan bagi kita, mengapa dia harus menangis? Mengapa seorang mahasiswa itu sampai menangis? Nah, menurut kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah sebuah ungkapan sorak-sorai yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata, sehingga sukacitanya ataupun kebahagiaannya, kebanggaannya itu harus diungkapkan dengan meneteskan air mata. Tangisnya itu bukanlah tangis kesedihan, tapi tangisnya itu adalah tangis di mana dia merasa bahwa sebuah kepuasan bersorak dalam hatinya sehingga yang keluar adalah air mata. Kadang dalam kehidupan kita juga kita bisa begitu. Ketika kita mencapai sebuah keberhasilan, ketika kita mencapai sebuah target, atau ketika keinginan ataupun rencana kita terjadi seperti apa yang kita harapkan, maka sebuah ungkapan kebahagiaan hadir, kita ungkapkan keluar dari dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini harusnya kita merasa bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kita, menjadi terang dalam jalan-jalan kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, sehingga dalam hidup kita tidak merasa takut dan kita hidup untuk bernyanyi, bermazmur, bersorak-sorai bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan untuk menciptakan kebahagiaan kita, berbahagia ketika merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita, ketika merasakan bahwa kemuliaan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa berseru untuk seluruh bumi menyatakan kasih Tuhan. Terkhususnya bagi sekitar kita, terkadang muka yang muram ataupun perasaan yang tidak enak, perasaan sedih, perasaan yang tidak baik terpancar melalui muka kita, wajah kita tidak terlihat berseri-seri sama seperti orang yang bersorak-sorai. Ini seharusnya menjadi suatu yang kita hindari agar dalam kehidupan kita Tuhan juga melihat kita bisa bertahan dalam segala situasi apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang melimpah ketika kita mampu untuk bersorak-sorai, bernyanyi, ataupun memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah yang sejati, yang selalu melibatkan unsur penyembahan akan kebesaran Tuhan, ucapan syukur atas perbuatan besar Tuhan yang ada dalam hidup kita,
hari lepas hari, termasuk saat menderita atau saat bahagia. Itu adalah tekad sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita agar lebih berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serahkan segala bidang kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita. Ungkapan-ungkapan yang kesedihan itu akan hilang, akan berubah menjadi ungkapan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bersuka cita dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah kami yang telah menguatkan kami melalui firman-Nya hari ini. Tuhan, saat teduh ini berbicara mengenai sorak-sorai ketika kami terlepas dari masalah, pergumulan. Oleh karena pertolongan Tuhan kami sadar, tidak karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan ingin kami lebih kuat, lebih teguh, lebih sabar dalam hidup kami, maka kami sanggup bersyukur, bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kemuliaan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk setiap pendengar, penonton, sapaan teduh di pagi hari ini. Tuhan yang memberkati. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati aktivitas mereka. Engkau berkati juga Tuhan yang mereka ada dalam pergumulan, permasalahan. Engkau berikan solusi, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka juga ada dalam permasalahan kesehatan, Tuhan limpahkan kasih setiamu Tuhan. Engkau angkatkan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, agar dia dapat bersyukur bersuka cita atas pertolongan Tuhan melalui pemulihan kesehatannya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami di dalam GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan memberkati setiap program-program jemaat Runggun Cilengsi. Kau berkati setiap pertua diakan, pengurus PJJ, pengurus kategorial, guru KKR. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk pendeta kami, agar Tuhan tetap memberikan hikmat kepintaran bagi setiap pelayan dalam melayani, dalam tugas panggilan tanggung jawabnya untuk bekerja, melayani Tuhan di GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan berikan semangat yang baru, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesepadanan pemahaman agar mereka dapat menjunjung tinggi pertalian kasih dalam melayani Tuhan di gereja GBKP Runggun Cilengsi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk penjaringan pemilihan calon pertua dan calon diaken yang telah terlaksana di dalam GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan memberkati setiap calon pertua dan calon diaken yang akan dipilih lagi di Runggun. Tuhan memberkati kesiapan. Siapapun yang akan menjadi terpilih itu adalah pilihan Tuhan, dan Tuhan yang akan membimbing setiap pertua diaken yang terpilih untuk melayani Tuhan periode 2024-2029. Tuhan memberkati setiap program rencana GBKP Runggun Cilengsi dalam waktu dekat ini Tuhan, agar dalam setiap bimbingan Tuhan bisa terjalan setiap program pelayanan yang akan dilaksanakan. Bapa, kami menyerahkan saudara-saudari kami di GBKP Runggun Cilengsi, pergumulannya, permasalahan, kesehatan, pekerjaan dalam setiap jemaat kepada tangan Tuhan, agar Tuhan tetap melimpahkan kasih setia, melimpahkan sukacita, melimpahkan berkat-berkat Tuhan ke dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi saudara-saudara kami di GBKP Runggun Cilengsi. Ini doa permohonan kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami, hati kami, dan setiap aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.